Sheila on Seven kenal lah? Ya tahu aja kalau kenal. Ya suka. Oh, kenapa ya? Ya cuman suka lagu-lagunya. Ya, Sheila on Seven itu dari Jogja, tapi saya orang Jogja tidak senang sama Sheila on Seven. Ya. Nggak bisa menikmati musiknya. Pernah dengar tentang Sheila on Seven? Hah? Iya. Pernah. Mas suka? Iya, itu anak Jogja. Tapi untuk Mas itu nggak suka musik. Oh. Maaf ya. Di Jogja saya mulai tahun 97. Tapi saya banyak istilahnya petualangan kemana saja. Bukan di Jogja. Jogja itu sejak tahun 97 itu dan mulai usaha sate ini, rumah makan sate Tegal Pak Busro itu sejak tahun 98. Ya, 98. 98 itu. Nah, sebelum tahun 98 saya tinggal di Jogja, saya melalang melintang kemana saja. Surabaya di tahun 83 saya ngambil sekolah pelaut di Surabaya 2 tahun, ambil MPI di Surabaya 2 tahun. Setelah itu saya memang dari tahun 70 saya menderita itu suka duka saya itu banyak. Di Jakarta saya belum dapat pekerjaan dari tahun 73 sampai 75. Saya itu ya melalang petualangan, jadi kemana kesana kemari sambil mencari ya sesuap nasi. Kita sampai membuat taksi, saya pernah membuat taksi, terus gitu saya ikut kapal ya, Jakarta kapal laut. Saya ikut kapal laut. Kemana? Oh, ke mana saja, ke Kalimantan, Sulawesi, untuk niaga aja sampai 80. Setelah itu ada penerimaan pegawai waktu itu. Calonan pegawai. Kebetulan di Semarang itu Jawa Tengah membutuhkan tenaga untuk pelaut. Nah, saya itu masuk dinas pelabuhan, namanya Badan Pengusahaan Pelabuhan di tahun 80. Saya coba masuk, melamar, alhamdulillah itu saya tes masuk. Setelah itu tahun 85 saya keluar karena merasa tidak suka jadi pegawai negeri, rasanya itu tidak enak. Nah, kemudian saya pergi lagi. Setelah keluar itu dari kerjaan saya melalang melintang lagi di Ambarawa. Saya tinggal di Ambarawa, usaha sempat usaha ya, tembakau, cengkeh, kopi, itu selalu gagal. Susah ke di Jogja untuk buka warung sendiri? Ya kemarin susah, sekarang enggak enggak susah. Dulu kenapa susah? Susah kemarin agak laku sama Pol PP itu loh. Di sini enggak susah, enggak laku. Lengganan pindah. Sekarang Lengganan sudah datang. Lumayan enggak? Ya lumayan. Oh, walaupun saingannya banyak. Banyak. Oh, tapi masih lumayan lah. Iya. Ora iki lho saingan iki lho, saingan. Saingan pun kawan-kawan juga. Ya. Ini enggak apa-apa, Mas. Wong cari apa itu? Rezeki sendiri-sendiri. Yang itu ngasih yang Tuhan ngasih sendiri-sendiri. Coba di Indonesia dia kerja sendiri seperti ini, usaha kecil-kecil gitu. Itu cukup lumayan itu usaha begitu. Bagus dia usaha. Bisa ngidupi anak. Walaupun kelihatan pekerjaan hina. Itu pekerjaan hina kelihatannya. Tapi dia bisa nyekolahkan anak ke university. Banyak ke university anak-anaknya. Sama dia mau kerja. Dia bilang malas. Itu orang yang malas sendiri.
Itu yang nganggur itu orang malas. Kalau mau kerja ada aja, apa saja ada. Itu pemahaman. Hanya itu contoh itu yang begitu. Nama kumpulannya Among Wargo, ya Among Wargo. Sudah berapa lama? Ya kira-kira sudah 3 tahunan, 2 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun. Keroncong itu musik khas Indonesia, asli Indonesia. Keroncong ini selalu dimain untuk apa? Acara. Ya untuk acara, kalau ada hajatan temanten itu, tahu temanten. Jadi semua orang Indonesia tahu keroncong itu apa, itu tahu. Pusatnya di Jogja? Enggak. Pusatnya di mana? Ya pusatnya aja di Jakarta. Kalau asalnya dari keroncong itu dari Portugis. Alat-alatnya kan dari Portugis ya sebenarnya. Ada, iya. Ada selo, ada ukulele, yang namanya keroncong itu yang kecil itu, yang kecil keroncong. Di Jogja ini banyak anak-anak muda bermain keroncong banyak, ya banyak sekali. Jadi tidak bakalan hilang keroncong ini. Ya.
di mana tempat orang Jawa itu selalu hidup. Karena dia orang rajin, orang Jawa. Tuh, tapi orang Jawa yang ada di Jawa, ya malas. Malas sama sebaliknya malas. Tapi kalau yang mau hijrah, ya orang yang rajin. Kalau yang nggak rajin nggak mau hijrah. Begitulah. Kira-kiranya begitu. Makanya dia bisa sukses begini. Nah itulah contoh. Ya contoh lagi. Seperti orang Ambon, orang mana. Yang datang ke Jawa. Dia jadi dosen, jadi apa. Ya sukses. Tapi di sini tidak ada istilah itu. Sukses ya sono. Itu sifat orang Jawa itu begitu, persilakan. Dia sukses, monggo. Berarti kamu mau bisa kerja lah. Itulah kehidupannya itu. Indonesia itu begitu. Nah, Malaysia juga begitu. Tuh, saya salutnya bangsa kita begitu. Saya salut bangsa kita. Cuman yang kadang-kadang saya sayangkan kan Indonesia sekaya ini, gitu. Apapun ada. Cuman ya itu yang kadang-kadang saya itu sedihnya. Kok sampai melepas TKW, ada TKI ke luar negeri, kadang-kadang saya itu dalam benak saya itu nangis. Kenapa harus jadi tenaga kerja? Sedangkan di sini masih kurang tenaga kerja. Pembantu aja ya. Apa ada tenaga kerja saya? Tidak ada tenaga kerja saya. Cari di sini susah. Tidak ada, padahal minimal UMR Jogja itu 450 satu bulan, sudah makan, sudah segalanya tercukupi, dan dia tidur di dalam. Itu cuma ada cumanya. Di Indonesia itu kerja 12 jam. Ini dari pagi mungkin bisa 18 jam, tapi dia ada istirahatnya. Tidak seperti di Malaysia, di mana terus terjadi Taiwan, Hong Kong, itu kan kerja sekian jam istirahat. Itulah yang saya sayangkan. Sampai di negara sendiri kadang-kadang terbengkalai untuk tenaga kerjanya. Kadang-kadang saya bilang, katanya banyak pengangguran. Itu kesalahan sendiri. Bukan kesalahan pemerintah. Kalau saya pribadi bukan kesalahan pemerintah. Dia harus pergi ke Malaysia. Dia kan punya iming-iming ya. Dia punya ringgit. Wah, dolar, ringgit Malaysia sekian 1 bulan. Kalau dirupiahkan dalam 1 bulan dia mendapat upah minimal 2,5 juta, 3 juta. Tapi nyatanya ya sama juga. Kalau dia tidak hemat-hemat, sama juga pulang tidak punya apa-apa. Bekerja di Jogja atau pergi ke Jakarta? Siapa? Ya kalau punya rencana sih saya lebih baik yang jauh aja. Untuk pengalaman apa itu mungkin di Ambon, apa mungkin di dalam Indonesia saja. Kalau saya doakan itu ya dalam Indonesia saja. Soalnya kita untuk apa kalau tidak membangun negaranya sendiri, kalau saya begitu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya perlu jauh-jauh. Negara sendiri belum tentu bisa dibangun. Negara sendiri masih begini, bangunlah kalau bisa. Nah, begitu. Kenapa harus jauh-jauh? Ya, walaupun kerja yang kasar kayak apa, kerja kasar pun sama juga membangun. Dia seandainya kerja kasar membangun jalan itu pun membangun ya kan. Kita tidak harus ke sana kemari. Belum tentu kan. Kita pesimis. Jangan ambil positifnya, optimisnya aja dulu, gitu. Jangan orang kan optimis, wah, belum tentu. Saya udah kerja jualan majalah koran. Lumayan ke? Ramai orang beli? Ya lumayan. Orang di sini suka baca? Ya. Asal Jogja? Asal Jogja. Enggak mau pindah ke mana-mana? Kayaknya enggak. Kenapa? Ya udah aja. Udah di situ lama ya Mas? Kenapa ingin buka warung? Kenapa tidak benda lain? Kerja lain? Udah ini sudah laku kok Mas. Sudah laku. Apa yang di makanan yang ada? Makanan, minuman yang ada? Es teh, es jeruk, itu kopi, makanan supermie, itu roti, nasi kucing. Nasi kucing itu cuma di Jogja saja ada ya? Iya. Oh, apa yang ada di dalam nasi kucing itu? Ya itu, yang makan kamu itu. Yalah, Iya. Dalamnya isi kandungannya apa? Nasi sama sayur. Tempe ada? Ya tempe.
Oh, tempe. Oh, tempe dikira sayur ya? Iya, sayur. Sila on Seven kenal? Apa? Sila on Seven. Seperti apa ya? Silon Seven ini penyanyi. Oh iya, ya nggak kenal, nggak tahu.